Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailif Fitratunisa dengan NIM 210606110101 dari kelas Manajemen Proyek A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu proyek mangkrak atau apa itu proyek terbengkalai. Di Indonesia, pemerintah gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur, seperti halnya melaksanakan pembangunan proyek besar demi kemajuan Indonesia menjadi lebih baik. Pembangunan tersebut bukan hanya bertujuan sebagai layanan dan fasilitas bagi masyarakat saja, melainkan juga sebagai upaya memajukan perekonomian negara. Untuk membangun suatu proyek, tentu saja memerlukan biaya yang sangat besar. Di Indonesia sendiri, tercatat sudah ada banyak megaproyek yang berhasil direalisasikan dan berfungsi dengan baik. Meski begitu, di Indonesia juga terdapat proyek yang dianggap mangkrak atau terbengkalai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mangkrak bukan hanya sekedar proyek yang tidak berhasil diselesaikan saja, tetapi juga proyek yang berhasil diselesaikan namun tidak berfungsi secara optimal. Bangunan mangkrak atau bangunan terbengkalai ialah bangunan seperti jalan, jembatan, atau proyek besar pemerintah lainnya yang konstruksinya berhenti di tengah jalan atau tidak pernah dimulai sama sekali. Bangunan mangkrak juga mengacu pada bangunan yang saat ini sedang dibangun, khususnya bangunan yang pembangunannya tertunda atau berlangsung sangat lambat atau jauh dari tempo semula. Banyak proyek konstruksi yang belum selesai dan berhenti di beberapa tahap pembangunan dan tidak sampai di tahap akhir. Salah satunya proyek yang ada di Indonesia yaitu Taman Festival Bali. Sebuah tempat wisata megah dan mewah di Bali, tepatnya di Padang Galak, Kota Denpasar, bernama Taman Festival Bali. Namun, kini lokasi ini menjadi lokasi wisata mistis. Pasalnya, sejak tahun 1999, bangunan ini terbengkalai dan tidak terjamah lagi oleh manusia. Tahun 1997, Taman Festival Bali sedang berada di puncak kejayaannya. Namanya tersohor ke seluruh antero Pulau Dewata dengan berbagai atraksi menarik dan pertunjukan megah dan indah. Saat masih beroperasi, Taman Festival Bali menawarkan banyak sekali wahana yang menarik. Sebut saja teater 3D, gunung berapi buatan yang bisa meletus secara berkala, pertunjukan sinar laser pada malam hari yang sangat indah, kebun binatang, gedung pertunjukan, serta beragam wahana bermain lainnya. Keadaan yang menyenangkan tersebut pun sudah berubah 180 derajat. Beragam permainan di lokasi ini sudah rusak dan dikelilingi oleh tumbuhan semak belukar. Tembok dengan cat yang sudah mengelupas, dengan banyaknya grafiti dan mural serta rangka atap bangunan yang tidak tersisa menambah kesan mistis tempat ini. Tempat yang semulanya ramai, penuh dengan kebahagiaan, berubah total menjadi tempat yang sunyi. Taman ini dibangun pada tahun 1997 dan Taman Festival Bali pertama kali dibuka pada bulan Oktober tahun 1997. Mungkin sulit melupakan betapa megah dan memukaunya tempat wisata ini. Namun pada bulan Juli 1997, beberapa bulan sebelum Taman Wisata Festival Bali dibuka, negara tetangga yaitu negara Thailand terpaksa menjatuhkan nilai mata uangnya karena terlilit utang luar negeri yang pada akhirnya menyeret perekonomian Asia Tenggara ke jurang resesi. Krisis ekonomi Asia mempengaruhi negara tercinta kita yaitu Indonesia, membuat nilai mata rupiah anjlok parah bersamaan dengan kerusuhan politik yang berlangsung di berbagai kota besar tanah air. Krisis moneter yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 sangat berdampak pada berkelangsungan Taman Festival Bali ini. Imbas pun tidak bisa dihindari.
Taman Festival Bali menjadi saksi bisu sejarah terpuruknya ekonomi Indonesia kala itu. Arus pengunjung tak mampu memenuhi ekspektasi awal investor. Diperkirakan Taman Festival Bali mampu menarik sebanyak 1.200 pengunjung per hari supaya cepat balik modal dan dana yang kurang dapat ditutupi dan tetap dilanjutkan pembangunan yang belum selesai. Namun, prediksi tersebut melesat karena tempat wisata itu hanya menarik kurang lebih 200-an pengunjung di akhir pekan. Taman Festival hanya mampu bertahan 6 bulan. Sampai akhirnya peralatan laser senilai 5 juta dolar setara 70 miliar dengan kurs sekarang rusak tersambar petir pada tanggal 13 Maret 1998. Asuransi tidak mampu menutupi biaya kerusakan sehingga taman hiburan ini ditutup untuk selama-lamanya pada tahun 2000. Perlahan-lahan riuh keramaian di tempat ini menjadi kekosongan yang kian lama kian sunyi. Krisis moneter yang terjadi kala itu membuat bangunan yang digadangkan akan sebanding dengan taman wisata besar yang ada di Indonesia tidak dapat menyelesaikan pembangunan yang disebabkan tidak adanya dana dan krisis moneter yang menghadang pada saat itu. Selanjutnya ialah proyek Hambalang. Anda tentu masih ingat dengan mega proyek Hambalang, proyek kompleks olahraga yang bernilai hingga 2,5 triliun bertahun-tahun menjadi barang rongsokan di Indonesia. Pembangunan proyek tersebut dimulai pada tahun 2010 lalu dan pembangunan mega proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional P3SON di Hambalang, Bogor, Jawa Barat sedang dipertimbangkan untuk dilanjutkan Presiden Joko Widodo. Proyek ini sudah bertahun-tahun terbengkalai di era Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek Hambalang mulanya hanya ditujukan untuk pembibitan atlet usia dini dan remaja. Namun tujuan proyek itu diubah menjadi pusat pelatihan bagi atlet-atlet elit yang berlaga di ajang kompetensi dunia. Alhasil, pengajuan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Adiaksa Daud yang semulanya hanya 125 miliar menjadi 2,5 triliun. Hingga pada tahun 2010, proyek Hambalang terhenti dan bangunan terbengkalai karena adanya pengkorupsian dana yang terjadi di proyek tersebut. Berdasarkan catatan detik.com, proyek Hambalang ini berdiri di atas tanah seluas 32 hektar dan dilengkapi fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari masjid, asrama, dan lapangan sepak bola yang telah dibangun. Namun selama pembangunannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya praktek korupsi yang dilakukan sejumlah pihak. Terbukti adanya kong kali kong antara sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek Hambalang ini. Sejumlah nama pun terlibat dalam skandal korupsi pada proyek Hambalang. Salah satunya ialah Direktur Operasional PT Adikarya Persero, Teguh Bagus Muhammad Nur, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai 706 miliar. Jumlah tersebut didapat dari hasil investigasi BPK pada periode tahun 2012 hingga 2013 yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan nama-nama petinggi pemerintahan kala itu. Sejak praktek korupsi terkuak ke publik, proyek pembangunan Hambalang dihentikan secara total. Hingga pada periode Presiden Joko Widodo, terdapat isu yang beredar sejak tahun 2016, yang mana Presiden ingin melanjutkan proyek Hambalang yang terhambat. Pada tahun 2017, dari atas udara, terlihat sejumlah pembangunan gedung yang masih setengah jadi dibiarkan begitu saja. Sedangkan banyak bangunan yang sudah rapuh
dan bangunan menjadi kusam, serta di sekeliling bangunan terdapat tanaman liar dan ilalang yang tumbuh tinggi sehingga menutupi lahan terbuka dari proyek Hambalang tersebut. Besi-besi rangka bangunan yang menonjol dan berkarat banyak terlihat di jumlah bangunan yang tidak diselesaikan pada saat itu. Beberapa bagian jalan sudah amblas menjadi jalanan tanah, dan ada juga jalan yang terlihat buntu karena sudah tertutup tumbuhan liar. Isu tersebut hanyalah wacana belaka yang tidak mendapatkan tindak lebih lanjut. Proyek Hambalang tetap sama dan tidak ada perubahan hingga saat ini. Ditambah dengan pada tahun 2019, COVID mulai melanda ke Indonesia sehingga dana di negara ini mulai terguncang lagi, sehingga sudah pasti tidak akan ada kesempatan lagi untuk melanjutkan proyek Hambalang tersebut. Dari dua kasus di atas, saya dapat menyimpulkan penyebab proyek terbengkalai ini ialah keadaan yang pada saat itu, yaitu krisis moneter yang tidak bisa diprediksi kehadirannya, yang membuat anjloknya nilai rupiah hingga tindakan korupsi yang masih terus terjadi di tanah air kita ini. Dan ada juga beberapa sebab, yaitu kurangnya koordinasi antara pusat dengan daerah, yang mana program-program infrastruktur yang dibangun di daerah terhenti dikarenakan tidak adanya informasi dari pusat, sehingga tidak adanya dana yang mengalir dari pusat, sehingga proyek tersebut tidak bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.